Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Distribution, Source Identification, Ecological and Health Use of Heavy Metal in Surface Sediment of the Upsa River, Bangladesh. Di sini kami beranggota Olivia Salsabila, Ibnu Subagio, dan saya sendiri Nadia Akwa Effendi. Selanjutnya, hazard identification. Hazard yang diidentifikasi pada jurnal ini adalah logam berat Cr, Ni, Cu, As, Cd, dan Pb di sedimentasi Sungai Besar Bangladesh, yang mana hazard ini diukur dengan spektrometer massa di plasma yang digabungkan secara induktif. Logam berat memiliki toksisitas atau bersifat racun. Tingkat toksisitas logam berat dipengaruhi beberapa faktor, yakni dosis, rute paparan, umur, jenis kelamin, genetik atau keturunan, dan juga status gizi seseorang. Senyawa logam berat juga bersifat karsinogenik. Beberapa sifat logam berat lainnya antara lain sulit didegradasi, dapat terakumulasi dalam organisme termasuk ikan dan kerang, dan mudah terakumulasi di dalam sedimen. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan transportasi dan transformasi. Nah, hazard ini dirilis masuk ke dalam perairan sungai, yang mana ketika terbawa oleh aliran sungai, maka akan menyebabkan hazard. Ini mengkontaminasi perairan yang dilaluinya, sehingga akan berpengaruh pada ekosistem akuatik dan berdampak pada hewan akuatik dan makhluk hidup lainnya, terutama pada sedimen yang akan menumpuk di tepi sungai, sehingga berpotensi juga mengkontaminasi tanah. Nah, skenario paparan yang disarankan dalam penelitian ini bahwa paparan melalui jalur konsumsi dianggap sebagai jalur yang paling umum dan kontak dermal sebagai jalur paparan signifikan lainnya untuk populasi orang dewasa dan anak-anak. Tertelan adalah salah satu rute utama paparan dan sumber paling penting dari paparan logam berat dari sedimen. Nah, dari beberapa jalur paparan, konsumsi logam dari sedimen adalah jalur paparan yang paling umum untuk Cr, Ni, Cu, As, Cd, dan Pb. Lalu selanjutnya, heavy metal water pollution and remediation. Nah, dari mana aja sih asal dari heavy metal water pollution ini? Nah, main source-nya itu ada dari natural dan antropogenik. Nah, natural itu ada dari, bisa kita lihat ada di PPT, dan antropogenik ini bisa dilihat di limbah, ada, dan industri. Nah, health hazard-nya itu bisa penyakit kulit dan paru-paru. Lalu di sini juga ada faktor affecting removal yang mempengaruhi lingkungan alam sekitar. Dan juga remediation ini pun terbagi atas dua treatment. Yang pertama non-conventional treatment dan ada conventional treatment. Nah, di sini kan ada lingkaran terbagi dua. Nah, teman-teman bisa melihat ada absorption, microbial full cell, nanoteknologi, dan Fenton-like reaction di non-conventional treatments, dan ada ion exchange, coagulation, chemical precipitation, electrochemical technology di conventional treatment. Lalu selanjutnya adalah karakteristik atau karakteristik risiko. Menurut risiko ekologis, faktor pengayaan, faktor kontaminasi, kemudian indeks geoakumulasi, kemudian juga indeks beban polusi, analisis unit beracun, dan potensi risiko ekologis menunjukkan kontaminasi sedimen yang rendah hingga tinggi oleh logam berat yang diteliti. Nah, kemudian asupan harian kronis pada pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak lebih tinggi dari nilai RFD, yaitu atau reference dosis. Kemudian estimasi non-karsinogenik untuk konsumsi dan paparan kulit terhadap logam tunggal, yaitu Cr, Ni, Cu, As, Cd, ataupun Pb atau timbal di semua situs
pengambilan sampel menyebabkan risiko non-kanker pada manusia. Nah, kemudian menurut analisis risiko kesehatan, indeks bahaya total pada pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak atau HI, hasil indeks itu lebih dari 1, menimbulkan risiko non-kanker. Penilaian risiko karsinogenik untuk arsenik dan timbal itu mengasumsikan bahwa nilai-nilai RI berada dalam risiko yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 10 pangkat -4, yang mengakibatkan risiko kanker bagi manusia yang tinggal di area penelitian, terutama bagi anak-anak. Next. Lanjutnya, risk management atau manajemen risiko yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Nah, itu tingkat risiko atau hasil indeks yang melebihi angka 1, itu artinya kan risikonya tuh bisa menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga perlu manajemen risiko untuk mengurangi atau memperkecil risiko terjadinya gangguan kesehatan tersebut. Nah, kemudian perlu dilakukan peringatan terhadap bahaya logam berat agar masyarakat dapat menghindari dari pencemaran itu yang berisiko berbahaya dan menyebabkan berbagai masalah, termasuk pula untuk peringatannya adalah larangan untuk memanfaatkan air sungai untuk keperluan konsumsi. Juga sebenarnya ini kasusnya di India, tapi kalau yang di jurnal lain yang di Cina itu masih digunakan airnya. Jadinya kalau yang di Cina itu masih kurang terlalu ketat gitu. Nah, selanjutnya perbaikan terhadap kondisi pengolahan limbah dari pembuangan efluen limbah ke badan air dari industri maupun domestik sekitar sungai juga perlu dievaluasi. Nah, ini kan tadi dari penyebab antropogenik itu adalah limbah dari pemukiman ataupun industri di sekitar sungai. Nah, sehingga limbah tadi itu sebelum dilepas ke sungai maka perlu diolah terlebih dahulu. Nah, kalau pengolahannya baik itu maka heavy metal atau logam berat itu tentu sudah dipisahkan sehingga tidak larut atau tidak ikut terbuang dalam sungai seperti itu. Nah, upaya pengolahan sungai perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Perlu menyentuh pola pergaulan pola pengolahan sungai. Pemerintah juga wajib menyusun pola pengelolaan tersebut berdasarkan prinsip. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.